Hai, selamat malam. Felixandra Melisatris, Ardiansyah Sudirman, Gunawan Satria, David Alay, Chris Parulian, Tan David Hartanto. Selamat malam semuanya. Halo teman-teman semuanya, hari ini kamu kabarnya gimana? Lagi untung atau lagi rugi atau lagi nggak ngapa-ngapain? Ini kok kameraku kayak agak-agak burem ya, aku lap dulu ya, tenang ya. Pertama seumur hidup. San Sumandiaman. Udah lebih terang. Oke. Jungki Junanto, Susan Cucu, Junita Tio, Andi Vanho, Toniko, Rudisya. Budi W, My Povis, T Felicia, Alenga 86. Selamat malam. Oke deh. Gimana kabarnya teman-teman? Wih, masih profit loh Budi W. Cuan saham apa? Bukunya berapaan? Aduh, aku gak hafal. Cari di Tokopedia banyak deh. Atau di DM aku juga bisa, nanti dibantu tim aku. Gerah. Cuan ITMG hari ini. Miko Harin. Hai Francis versus Morocco. I don't know. Silahkan di vote aja. Selamat malam semuanya. Buku aku nggak tahu harga berapa, beneran nggak tahu aku. GJL 5.000. Selamat malam Friska Silitonga, Enawa, Rosti Malik. Udah pada makan semuanya belum? Siapa yang kemarin cuan GoTo? Siapa yang kemarin beli GoTo terus abis itu nggak bisa jualan karena hari ini ARB? Ada nggak? Cerita dong. Ada nggak di sini? Aku tuh apa maksudnya? Wah, udah dinner cepet-cepet demi nonton live. Sambil makan boleh juga kok. David Alay langsung dijual di 107. Masih bisa ya? Masih bisa jualan ya? Kemarin beli di 83, jual di 107. Oke. Natalia Pihan nyangkut di 99, nggak apa-apa. Tenang aja, cuman 99. Kalau dia ada transaksi lagi segera dijual ya, jangan main-main di situ. Nggak boleh nginep. Kalau mau scalping di GoTo itu harus cepat jualannya, nggak boleh nginep. Miss, ada tips nggak gimana cara keluar dari saham gocap? Jam jualnya gitu, nggak ada ya, nunggu bangun. Atau kamu jual di pasar negosiasi, udah pasti harganya hancur banget sih. Jadiin aja itu kayak pesugihan. Jadi kayak apa ya? Kayak pesugihan bercanda ya. Aku punya LT di harga gocap juga udah bertahun-tahun kok, tak temenin, tenang aja. Mau tau nggak LT aku ada berapa banyak di harga gocap? Kasih tahu nggak ya? Nggak usah deh, biar pada penasaran. Lucy 090822. Dia bilang nyangkut di TLKM dan ASI. Emang modal berapa sih? Nggak apa-apa sih, TLKM ASI itu masih oke. Oke, aku mau bahas mulai dari IHSG ya. Ini udah pada ngumpul semuanya. Kita mulai bahas. Yang pertama dari IHSG dulu. Okidoki. Mari kita lihat. Miss Ellen di LT cuma 2 juta. Aduh mas. 2 juta. Masa cuma 2 juta sih? 2 juta mah nggak bikin aku gemes lah.
nggak diinget-inget lah 2 juta mah. Ini sih ya nggak gemes-gemes amat, cuman ya lumayan sebenarnya. Anyway, mari kita lihat IHSG. IHSG itu kapan hari sempat ketahan di area 6.650. Ini support yang cukup kuat dari Juli 2022. Dan ini naik sampai ke area ini 6812-an, terus dia ketahan. Teknikalnya tuh dia cocok banget sih, teknikalnya tuh rapi banget. Dan ini kemungkinan IHSG itu bakalan turun lagi, bisa turun lagi, nguji 6650 lagi. Hopefully dia akan ngebentuk W atau nggak turun dari 6650. Kalau dia turun dari 6650 atau 6645 ini beda-beda dikit ya. Ini jadi downtrend, jadi nggak bagus gitu. Jadi angka 6640 atau 6650 ini sebenarnya penentuan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah saham yang relate dengan ini dari saham teknologi dan juga big cap banking pastinya. Nah, teman-teman sebenarnya nggak perlu terlalu khawatir kalau misalkan IHSG-nya tuh turun karena GoTo atau karena saham-saham teknologi. Cuman kalau misalkan turunnya karena saham-saham perbankan gede, ya itu kita mesti lebih bersabar lah, lebih bersabar. Pasti naik lagi sih pasti. Cuman teman-teman jadi agak apa ya, cuannya jadi agak lama aja gitu. Karena banking big cap tuh pasti naik, cuman cuannya jadi slow. Intinya kalau misalkan turunnya gara-gara GoTo, nggak usah dipikirin selama kamu nggak punya. Oke? Aku mau kasih lihat buat saham GoTo-nya. Dan tadi ada berita terbaru sih, aku dengar dari GoTo punya manajemen sendiri, GoTo punya IR. Let me check. Ya, jadi hari ini tadi kan GoTo dia turun banget ya, ARB lagi ya. Dia ARB lagi tuh harganya kayak gini. Cuman ada yang menarik, dia sempat ARB lagi, tapi ARB-nya lebih tinggi daripada harga kemarin. Dan teman-teman, ini ARB-nya volumenya lebih kecil kok. Jadi buat kalian yang kemarin beli dan belum sempat jualan, tenang aja, bisa jualan di sini ya. Jadi bisa jualan di beberapa hari lagi, mungkin dia akan aktif lagi. Kenapa aku ngelihatnya gitu? Karena ini volume transaksinya dia nggak begitu besar. Atau bisa jadi nih, volume transaksinya nggak begitu besar di pasar reguler, karena abis itu setelah ARB dijual-jualin di pasar negosiasi. Bisa juga begitu. Nah, jadi teman-teman, intinya kalau ada naik, ya, jadi kalau misalkan GoTo-nya ini ada naik, pakai buat keluar ya, hati-hati ya. Oke, terus ada satu kabar yang menarik dari GoTo, teman-teman. Ini aku dapat dari tim GoTo-nya sendiri. Jadi GoTo ini ada merealisasikan keuntungan dari investasi di saham Alfamart gitu. Dia hari ini melakukan divestasi sahamnya di Alfamart dan dia merealisasikan keuntungan investasi dari saham AMRT itu katanya sih untung 1,5 triliun rupiah. Dan itu mungkin bisa jadi satu sentimen yang cukup positif buat GoTo yang semoga bisa membuat investor gede tuh tertarik dan membuat harga sahamnya lebih naik lagi gitu. GoTo dan AMRT ini selama ini sudah menjalin kerjasama beberapa tahun terakhir dengan menciptakan pengalaman optimal bagi konsumen dan juga memperluas akses layanan keuangannya termasuk paymentnya gitu ya. Nah, dengan keuntungan 1,5% dari investasi saham Alfamart ini bikin GoTo tuh kerugiannya turun dari 21 triliun menjadi sekitaran 19,5 triliun. Nah, ini ada sedikit sentimen positif untuk GoTo. Semoga bermanfaat ya, teman-teman ya. Bermanfaat untuk apa? Bermanfaat untuk kalian mengurangi posisi. Oke. Bentar ya. Oke. Siapa yang senang dengar kabar baik dari GoTo tadi? Sorry, aku jadi nggak fokus.
Ada yang ngejapri tentang GoTo. Baiklah, kita lihat saham Big Cap Banking yuk. Udah beberapa hari kita nggak bahas Big Cap Banking, padahal Big Cap Banking ini juga sangat penting sekali. Kalau kita perhatiin IHSG-nya yang sekarang juga lagi agak-agak oyong-oyong ya. Jadi IHSG-nya belum terlalu kuat juga. Dia naik untuk turun lagi, cuman hopefully bentuknya jadi bentuk W, jadi double bottom gitu. Jadi teman-teman perhatikan kayak gini nih. Aku ulang lagi IHSG-nya. Yang terpenting buat IHSG tuh dia nggak turun di bawah angka 6650-nya. Di sini. Kalau dia turun di bawah 6650, nah ini yang agak-agak rawan. Karena 6650 ini merupakan support di bulan Juli kemarin. Ya, jadi kalau dia di 6650 kemudian naik lagi, patternnya malah bagus, dia akan jadi double bottom. Terus yang paling relate dengan gerakan IHSG ini, teman-teman bisa lihat saham BCA. Kemarin kita nggak bahas BCA-nya. Hari ini aku perlu bahas. Kenapa? Karena ada potensi BCA-nya ini juga dia akan ngebentuk double bottom. Jadi kalian akan dikasih kesempatan kedua, ada peluang untuk dapat kesempatan kedua, dapat di harga 8375-an, 8400-an. Ya. Kalau turun senang, naik pun juga senang. Karena ini kemarin kita udah buy on weakness, kalau naik kita cuan, kalau turun ya yang belum bisa dapat lagi gitu. M-Trade udah masuk duluan ini, yang trading BBCA. Cuman memang geraknya lambat banget ya, super slow banget. Tapi nggak apa-apa, ini aman buat teman-teman yang masih pemula gitu. Nanti kita akan bahas untuk saham yang lainnya yang buat trading yang lebih aktif deh ya. Jadi nggak blue chip aja, kalau blue chip ini juga agak-agak slow juga gitu. Yang penting selamat sih judulnya. Terus ini BRI patternnya cakep banget guys, cakep banget. Nih ya, jadi BRI, kenapa aku bilang patternnya BRI ini cakep banget? X Marhan, BCA turun nggak apa-apa. BRI ini patternnya cakep banget karena dia ngebentuk higher low. Nah, kalau dibandingin sama BCA, bagusan mana? Sama sih, bagus, cuman BCA-nya ini cenderung sideways gitu, udah naik ketinggian. BRI kan kemarin naiknya yang paling telat ya, paling akhir. Paling cepat naiknya tuh sebenarnya bukan BCA, tapi BMRI, Bank Mandiri duluan, baru kemudian BCA, BNI, baru Bank Rakyat Indonesia nih, dia telat naiknya. Jadi upside-nya masih cukup lumayan. Dan BRI ini dia bakalan sideways-nya aku tarik turun sampai ke angka 4.700 ya. Jadi supportnya Bank Rakyat Indonesia ini bisa sampai 4.700. Terus dia bakalan bisa TikTok sideways itu antara 4.700 sampai 5.000. Kesimpulannya kalau mau trading ya bisa di TikTok, di zigzag di sini gitu. Aku sih berharapnya dia semoga nggak turun di bawah 4.700. Ini support yang udah di bawah banget sih buat BRI. Kalau mau nyerap di sini bagus, jualan di 5.000 bisa. Kalau mau di hold pun juga nggak apa-apa gitu. Target jangka pendek di 5.000 udah pasti. Terus kemudian untuk jangka menengah dan panjangnya ya ini kalau ditarik garis trend ditarik garis channel dari jauh sih ini kelihatan nggak ya? Ditarik garis channel jauh ini BRI dapat satu resisten di area 5230 ya. Cuman kalau aku ngelihat bisa lebih di tahun 2023 nanti bisa lebih. Oke. Kemudian kita akan lihat untuk Bank Mandirinya gimana kabarnya. Ini wajib banget diperhatiin 4 saham ini. Nah, ini yang menarik nih ya dari Bank Mandiri ya teman-teman ya. Dia tuh yang naiknya udah paling kenceng. Year to date-nya juga cepat banget, naiknya udah paling cepat banget. Kemarin waktu BRI belum keluar, resultnya Bank Mandiri tuh dibandingin BCA sama BNI itu yang paling bagus. Paling keren gitu ya. Jadi resultnya paling bagus. Growth-nya tuh paling tinggi. Tapi setelah BRI keluar, ternyata dia punya result lebih bagus lagi gitu. Jadi kayaknya sekarang investor besar instead of lihat BMRI-nya udah ketinggian, dia masuk ke BBRI. Kelihatan dari mana? Kelihatan dari ini.
Bank Mandirinya ini cuma naik dikit aja, tapi Bank Rakyat Indonesia yang kemarin sempat tertinggal, naiknya lamban banget, tapi resultnya justru laporan keuangannya paling bagus. Jadi beberapa hari ini malah dia naik. Nah, kita jadi mesti belajar cara mikirnya dari investor-investor gede itu gimana. Karena mereka mau cuan, mereka ada trading juga loh ternyata. Dan tradingnya nggak yang sekali, sehari 2 hari jualan gitu, enggak. Tradingnya mereka tuh kalau aku perhatikan dari pattern yang 1-2 tahun ini, mereka tuh ngehold sekitaran 1-3 bulan. Kelihatan patternnya naik selama 3 bulan, abis itu turun tajam. Salah satu contohnya adalah Bank Mandiri, dia itu naik dari bulan Juli 2022, ini ya, nggak kelihatan ya, Juli 2022 sampai kemudian sampai di bulan Desember. Ini ada 5 bulan ya, 5 bulan cukup panjang, tapi biasa 3 bulan. Juli kan, September, Oktober ini udah agak sideways nih. Ini mereka profit taking dulu sebagian, baru kemudian beli lagi. Jadi patternnya kalau big fund tuh mereka sekitaran 3 bulanan gitu. Oke. Terus Antam gimana ya? Ya hari ini aku mau bahas Antam juga. Terus Saratoga, grup Saratoga ini menarik karena tadi ada Saratoga, Adaro, dan MDKA tuh lumayan aktif juga. Dan aku mau remind soal fundamentalnya Saratoga yang cukup menarik juga nih. Tapi sebelum aku bahas geng Saratoga, aku mau bahas dulu untuk sektor metals. Sektor metals yang lumayan aktif juga. Mari kita lihat untuk saham. Antam. Antam ini dia konsolidasi dengan membentuk pattern yang unyu banget. Patternnya Antam nih unyu banget. Dia membentuk pattern triangle. Volumenya lumayan konvergen. Trennya tidak begitu uptrend. Cuman dia ada potensi pantulan dan bisa dimanfaatkan buat swing trading buat Antam ini gitu. Jadi bisa mantul mungkin sekitar level 2080 sampai 2200-an gitu ya. Jadi untuk jangka pendeknya ada potensi. Kalau misalkan kalian mau trading cepat atau mau scalping atau mau nge-swing, Antam ini bisa di watch sih. Intinya sekarang tuh fokusnya cari saham yang disupport aja, dan ini Antam juga dia disupport gitu. Jadi kalau turun dari 1900 ya be very careful here, boleh keluar. Cuman sementara ini volumenya masih oke. Volume dan harga tuh masih konvergen banget gitu. Ya, M-Trade udah masuk tadi ya teman-teman ya. Jadi trading butuh kecepatan. 8 Desember malah ya. Jadi butuh kecepatan. Kita akan bantu secara real time. Grup SRTG saham pemilu mulai pemanasan kayaknya ya, kata Alti Bartiati. Yang jelas sih dia fundamentalnya bagus sih. Anggap aja Berkshire Hathaway, tapi di Indonesia, perusahaan investasi gitu di Indonesia. Aku mau bahas untuk metals yang lainnya, Inco. Trading butuh fokus, betul sekali. Trading butuh apa aja ya? Trading butuh fokus, trading butuh ketenangan, trading butuh duit, trading butuh berhenti dulu juga gitu. Jadi trading itu butuh ketenangan tuh, butuh break kadang-kadang. Nggak harus selalu liatin monitor, apalagi ngedengerin teman-teman atau komunitas terus. Jadi memang harus menjernihkan kepala. Trading butuh latihan pembatasan risiko, butuh latihan cut loss juga, dan menerima kenyataan bahwa bisa ada kerugian dalam trading saham. Trading butuh konsistensi, trading butuh latihan, trading butuh kesetiaan. Kalau pas marketnya lagi sideways, lagi bearish, nggak ninggalin belajar chart ya. Jadi fokusnya belajar chartnya. Trading butuh money management, ngatur duit dari awal, dan Sabtu nanti di Cuantastik Sabtu aku akan bahas tentang money management. Kita udah lama nggak bahas money management. Langsung aja join Cuantastik Sabtu nanti gratis dengan kode promo DES14 masuk ke mtrade.id/cuantastik. Oke? Trading butuh cemilan, dia bilang. Trading butuh timing yang tepat. Ada yang bilang trading butuh timing yang tepat.
kita nggak bisa always time the market, tapi kita bisa antisipasi dengan kerugian yang ada tuh kita bisa lakukan pembatasan risiko. Satu nanti aku bahas ya di money management saham golden rules. Kita udah lama nggak bahas 5 golden rules. Oke, hari ini market value sekitaran 15,1 triliun. Nanti aku lanjutin bahas saham metals yang lainnya ya. Hari ini market value tuh 15,1 triliun dan lumayan rame, lumayan aktif. Aslinya net sell 696,36 miliar di saham BCA, 314,7 miliar. GoTo, perhatikan, dia dijual 168,3 miliar. Jadi kenaikan yang kemarin tuh sifatnya temporer aja. Tapi hari ini turunnya cuman volumenya kecil. Ya, volumenya kecil bisa jadi karena udah nggak laku-laku gitu loh. Jadi banyak yang masih mau jual tapi nggak ada yang mau beli. Mungkin kejadiannya di pasar negosiasi gitu ya. Jadi volume kecil kalau ARB itu nggak bisa dijadiin patokan. Oke? Karena banyak yang terpaksa mau jualan tuh nggak bisa jualan. Kemudian BBRI dia dijual net sell 99,6 miliar dikit, BMRI juga net sell-nya dikit 88,1 miliar, dan BBNI di 63 miliar. Jadi kesimpulannya kalau aku ngelihat ini masih banyak yang net sellin saham-saham big banks, artinya IHSG itu masih akan sideways dulu. Masih bisa turun dulu. Kenapa? Ya mereka masih nganggep big banks ini agak-agak kemahalan. Jadi kayak yang aku bilang tadi, BCA bisa bentuk double bottom, IHSG-nya bisa bentuk double bottom, dan itu kesempatan buat kalian masuk kalau misalkan kalian belum punya barang. Pertanyaannya adalah yang udah beli di support beberapa hari kemarin udah boleh jualan belum? Terserah kamu. Big banks mah terserah, it's your call. Mau dijual cuan boleh, mau nge-hold dulu, nanti buy lagi di bawah, atau just wait and see sampai kamu merasa cuannya cukup, silahkan. Pasti naik nggak? Pasti naik, cuman butuh kesabaran di market yang sideways ini. Istilah kata kamu nggak mau jual rugi saham big bank sekarang, nanti di tahun depan 2023 kamu mau jual cuan 10%, mau berapa persen bisa. Aman, oke? Duitnya wes entek miss, ya wes nonton wae nek duitmu wes entek. Inco gimana? Oke, di depan aku nih Inco, thank you udah diingetin. Inconya ini sebenarnya trennya cukup bagus ya, dalam jangka menengah tuh trennya tuh bagus, dan sentimennya untuk electric vehicle memang ceritanya bagus, dari pemerintah juga terus disupport terus. Tapi ya aku trading by technical aja lah ya, nggak usah by berita ya, karena berita itu benar-benar bikin bias banget gitu. Nah untuk Inco sendiri support terdekat tuh di angka 7.025. Jadi kalau kalian mau trading itu angka sekitar 69 sampai 7.025 tuh support yang bagus buat beli daerah-daerah situ. Terus profit takingnya sekitaran 75-50 di area situ ya. Cuman ini butuh kesabaran, sekali lagi butuh kesabaran. Bisa buat scalping nggak? Kayaknya nggak deh, dia cuman naik turunnya tuh kecil-kecil gitu. Jadi ini lebih ke swing trading, dan sekarang pun kalau teman-teman ngelihat tren yang cukup sideways seperti ini, swing trading itu teman-teman mungkin butuh lebih bersabar. Jadi nggak langsung bisa cuan, tapi butuh sabar aja. Sabarnya tuh gimana? Biasa kalau marketnya lagi uptrend kan nunggu naik tuh kayak 1-2 hari gitu ya. Ini mungkin nunggu uptrend tuh dia tunggu naik mungkin bisa sampai 5 hari atau 2 mingguan, 5 hari atau 10 hari transaksi, 10 hari kerja, 10 hari bursa gitu ya. Jadi butuh kesabaran. Yang paling penting adalah ngelihat tren dari saham ini, tren jangka menengahnya tuh dia masih naik gitu. Jadi jangan sampai trennya turun terus kamu beli di bawah. Nah itu yang agak-agak riskan. Aku kasih contoh out of topic ya, dari saham Arto atau Bank Jago. Nah ini disupport, sama-sama disupport nih, tapi dia supportnya tuh support dari downtrend. Jadi kalian kan bisa kan perhatiin ya, better support dari uptrendnya gitu. Nah terus kemudian aku mau move ke grup Saratoga nih, dimana salah satu kelolaan Saratoga tuh ada MDKA juga dari sektor metals ya. Oke, Saratoga hari ini teknikalnya cukup menarik. Cuman aku mau bahas secara fundamentalnya juga. Dia secara laporan keuangan itu pendapatan investasinya tahun ini tuh memang turun sekitaran 45%. Terus laba bersihnya tuh juga turun 49% secara tahunan. Cuman ini tuh kerugian investasi. Jadi
bukan kerugian yang direalisasi gitu, enggak gitu ya. Ini penurunan ini wajar karena saham-saham di portfolionya itu kemarin sempat turun gitu. Jadi Adaro sempat naik tinggi tapi abis itu saat ini turun lagi. Jadi kalau dihitung harga saham memang turun. Cuman teman-teman yang menarik, dia itu cuan dari mana? Dari dividennya dia ya. Jadi dia dapat pendapatan dividen meskipun harga saham turun, dia tuh dapat pendapatan dividen tuh naik 58% secara year on year. Dan di kuartal terakhir, kemarin kuartal ketiga, itu turn around dari rugi 253 miliar, itu jadi profit 3,8 triliun, which is itu angka yang sangat gede banget gitu. Angkanya gede banget dan pendapatan dividen sendiri itu 1,4 triliun. Tahu nggak dia dapat dividen gede dari mana? Adaro, Tebik, dan MPMX. Nah, jadi teman-teman, kalau aku bercermin pada strategi investasinya Saratoga ini, seandainya kalian jadi dividen investor, mau pakai strateginya Saratoga ini, bisa-bisa aja kaya dari dividen, beli perusahaan yang bagi dividen besar. Contohnya nih PTBA ini mau bagi dividen juga, terus ITMG kemarin bagi dividennya gede, dan dengar-dengar sih nanti tahun depan dia bakalan bagi dividen 2 digit juga. Gosipnya bisa sampai 20%. Wow, we never know ya. Kalau harga sahamnya turun ya pasti dividen yieldnya jadi lebih gede lah gitu. Anyway, Adaro juga bagi dividen lumayan gede. Jadi perusahaan-perusahaan pertambangan batu bara nih kalau bagi dividen berani karena memang cuannya banyak gitu ya. Nah, tapi kalian mesti ngerti bahwa perusahaan sektor komoditas ini dia harga sahamnya tuh sangat bumpy banget, naik turun cyclical banget. Jadi it's your call kalau kamu mau dapat cuan dari dividen gede kayak siapa nih? Saratoga. Dia dapat duit dari dividen 1,4 triliun rupiah dari Adaro, Tebik, dan MPMX. Tapi kalian lihat harga sahamnya ya, Adaro sekarang udah turun, Tebik juga masih belum uptrend gitu. Oke, it's your call. Mereka terlibat manajemen dan kontrol cash flow-nya. Ya, tapi kita bisa melihat pattern ini juga, maksudnya konsekuensi dari investasi dividen investing gitu. Jadi contoh kayak ITMG dan kawan-kawan tadi kan kita nggak perlu ya sampai terlibat di manajemen untuk dapetin dividen, memang udah bagi dividen gede gitu. Oke. Unikaili BNGA dividen bisa 9% yield dengan harga sekarang. Oh ya, saya mau cek nih yang benar nih ya. Let me check. Oke. Yang menarik juga dari NAV ya, NAV Saratoga ini dia tuh nilainya hampir 2 kali dari market cap gitu. Jadi ini menunjukkan Saratoga ini aktif dalam mencari peluang investasi dan terus menambah modal. Valuasinya juga masih cukup oke. Saat ini tuh NAV per share, kita ngitungnya valuasi si Saratoga ini dengan cara ngitung NAV per share ya. Saat ini terdiskon sekitaran 40%, 39,51%. NAV per share-nya itu di harga 4563, sedangkan hari ini Saratoga di 2760. Jadi istilah kata tuh kalau ditanya harga wajarnya berapa di 4563, tapi sekarang dia masih di 2760, jadi masih terdiskon. Istilah kata tuh ada margin of safety. Tahu ya margin of safety, jarak antara nilai wajar dengan nilai murah gitu loh. Itu sekitaran 39,51%. Cuman kalau teman-teman nanya, perusahaan fundamentalnya bagus katanya, valuasinya murah, kok harga saham nggak naik-naik? Perlu di highlight di sini bahwa fundamental itu nggak selalu relate dengan pergerakan saham jangka pendek. Tapi kalau pergerakan harga saham jangka panjangnya iya. Dan fundamental ini bukan cuma dilihat dari laba perusahaan aja, tapi dilihat dari cash flow juga, dilihat dari revenue udah pasti ya, revenue, cash flow, terus kemudian utang dan proses growth-nya tuh ke depan gimana. Plus satu lagi sebenarnya yang mesti teman-teman ketahui di balik layar. Boleh nggak ya aku ngomong ini? Boleh lah ya. Jadi kita mesti tahu sebenarnya apa yang menyebabkan harga saham naik itu karena investor gede tertarik dengan emiten ini. Jadi kalau misalkan emiten ini dia nggak banyak berinteraksi dengan sekuritas atau riset-riset, analis-analis dan lain-lain untuk buat nyodorin ini loh riset, bikinin dong riset perusahaan kita, dicekin, oke.
cek dong perusahaan kita dan seterusnya. Tujuannya apa? Kalau ada riset-riset itu akan di-offer ke buy side. Buy side itu ya reksadana, ya kan sekuritas tuh disebut dengan sell side gitu loh. Buy side tuh reksadana dan juga investor-investor gede yang lainnya. Kalau mereka nggak rajin di situ, itu jadi nggak bagus. Salah satu contoh yang aku tahu sendiri, Akra itu sangat rajin untuk IR-nya juga ngobrol ke teman-teman yang lain gitu. Jadi aku perhatiin sendiri sejak rajin itu ya harga sahamnya cenderung lebih atraktif. Kenapa? Karena ternyata kinerja perusahaannya lebih dinotis, bukan digoreng enggak, tapi lebih dinotis. Jadi investor gede mulai tahu, oh ternyata ada ya perusahaan bagus ya di sini. Oke, satu hal yang menarik lagi dari Saratoga, aku bukan mau ngepom-pom Saratoga ya, pastinya akan ada waktunya dia juga naik sendiri gitu loh. Saratoga ini dia masuk ke BBYB ya, jadi aku sempat bertanya ke salah satu direkturnya Pak Devin yang dulu sempat IG Live juga bareng aku nanya singkat aja deh Pak ya, kapan-kapan kalau bisa IG Live bareng aku, cuman kalau belum sempat boleh dibantu jawab kenapa masuk ke BBYB. Simpelnya dia jawab satu kalimat, valuasinya masih menarik. Oh oke. Saya nggak tahu sih ngitung valuasi persepsinya dari mana gitu, intinya masih potensial buat dia gitu ya. Jadi Saratoga ini dia akuisisi BBYB atau BBYB Bank Newcomers lewat right issue dan udah siapin dana 300 miliar untuk menyerap hak right issue-nya ya. Jadi aku balik lagi ke BBYB, perlu nggak sih bahas lagi atau Saratoga aja ya, chartnya Saratoga dulu. Nggak pom-pom sih. Tak kasih tahu aja daripada ngebahas GoTo terus. Oke, jadi kita bahas sesuatu yang mungkin lebih bermanfaat. Oke, nah ini trennya dalam jangka pendek dia cenderung uptrend untuk Saratoga. Cuman sekali lagi aku ngebahas secara fundamental tuh untuk jangka panjang ya teman-teman ya. Jadi jangan diharap langsung naik cepat jangka pendek. Justru kalau aku Saratoga ini dia konsolidasi dulu pun juga nggak apa-apa, support di 2580. M-Trade udah ada masuk Saratoga tadi aktif ya, dan kita lagi ngehold Saratoga ini buat jangka pendek dan juga jangka menengah ya. Jadi jangka menengahnya kita udah dapat di harga yang lebih bawah, kita udah ngehold, dan jangka pendeknya kita udah jual. Terus ini tadi kita masuk lagi buat jangka pendeknya. Upside bisa sampai ke 2990 sampai 3000 dalam rentang waktu mungkin 1 bulanan, sekitar 1 bulan. Dan kalau ditanya apakah ada potensi untuk Saratoga ini mengalami window dressing, kayaknya ada kemungkinan tapi kecil ya. Jadi untuk saham-saham window dressingnya kita udah bahas di cuantastik kemarin 1 atau 2 minggu yang lalu. Terus aku mau bahas anak usaha dari Saratoga, yaitu Adaro Energy, teman-teman. Hari ini dia breakout loh ya. Jadi Adaro Energy ini dia breakout, dan breakoutnya dari pattern yang ini menarik, ada satu pattern flag gitu di sini. Ini tiangnya, ini flagnya. Dia bisa sampai ke 4100 sampai 4200-an. Cuman kalau masuk besok, seandainya besok naik itu udah telat. M-Trade udah masuk tadi gitu. Jadi teman-teman, ini Adaro dia kelihatan ada potensi untuk bisa naik gitu. Nah terus teman-teman, untuk saham-saham kelolaan dari Saratoga, let me check, fundamentalnya akan dibahas di morning briefing besok ya, atau besok lebih ke teknikal lagi. Teman-teman di morning briefing mau apa? Besok morning briefingnya ada aku ya teman-teman ya, ada aku. Jadi aku jelasin dulu nih morning briefing dan day briefing M-Trade itu nggak bisa sama saya terus gitu, sama tim coach M-Trade, dan mereka sangat berpengalaman sekali ya, jadi udah tiap hari juga. Oke, sekarang kita bahas MDKA. Nah ini saham-saham kelolaan dari Saratoga. MDKA ini dia juga masih sideways. Ini patternnya mirip banget kayak Inco tadi, sideways gitu. Jadi untuk 3 saham metals, Inco, MDKA dan juga Antam, itu yang lagi disupport banget sekarang Antam. Nah kalau Inco-nya sendiri sama MDKA better nunggu dulu. Kalau MDKA support di 4040-an. Jadi better nunggu-nunggu di area tersebut. Sekarang lagi di posisi nanggung. BBYB ya. Oke, thanks. BBYB, let me check.
Ya, ini BBYB, aku bersihin deh chartnya. Masih belum jauh dari supportnya. Kemarin aku cerita banyak tentang BBYB, secara fundamental juga aku cerita banyak tentang BBYB. Kita ada masuk untuk trading jangka pendek. Aku kasih disclosure buat aku personally, aku ada masuk BBYB buat jangka menengah di angka-angka sekitaran ini juga. Ya, jadi area-area support di sini. Cuman nggak banyak, aku masuk nggak banyak, aku ngetes aja karena kok kayaknya dia udah mulai ada tanda turnaround gitu dibandingin dengan saham-saham bank digital lainnya. Dan aku spekulasi aja sih jujur, aku nge-hold BBYB jangka menengah ini spekulatif banget. Kenapa? Karena aku ngelihatnya bakalan ada rotasi sektoral ya, jadi bakalan ada rotasi sektoral. Dan kalau dilihat dari level tertinggi 2715 sampai sekarang dia itu udah turun sekitaran 76%. Jadi diskonnya tuh udah lumayan banget. Aku bukan penggemar beli saham yang turun dalam karena logikanya kalau trading itu follow the uptrend until its end. Cuman ini ya namanya aku lihat spekulatif aja, buy on weakness gitu. Tapi kalau turun di bawah support, karena aku belinya pas di support banget nih, ya bisa cut loss gitu. Supportku di mana? Ini di angka sekarang kan 655 ya. 655, 635 kan ya. Ini support M-Trade beda nih. Jadi 640-an. M-Trade kalau breakdown dari situ bisa batasi risiko. Tapi aku punya profil risiko lebih berani. Aku mau nunggu hold sekitaran sampai 600, 620-an. Support di situ. Aku kalau turun di situ aku baru batasin risiko. Tapi sementara masih di atas angka-angka itu aku masih ngehold gitu. Downtrend parah, Asmuik J dibilang downtrend parah, tapi beda downtrendnya sama Arto. Kalau Arto tuh downtrendnya bener-bener dia new low. Kalau ini enggak, dia downtrendnya tuh dari sideways. Downtrendnya udah sideways ya. Jadi perhatikan ini udah aku bersihin ya. Ini udah ke samping, udah ada ngebentuk satu fondasi di sini. Kasih garis horizontal di sini udah bisa gitu. Disclaimer teman-teman ya, update dikit tentang makro. Inflasi Amerika Serikat di November 2022. Oke, inflasi Amerika Serikat di November 2022. Ini inflasinya turun. Sebelumnya di angka 7,7%, konsensus tuh di angka 7,3%. Sekarang turun jadi 7,1%. Yeay, ini satu hal yang sangat bagus sekali ya. Dan kemudian inflasi inti, penting banget. Tadinya 6,3%. Diprediksi 6,1, tapi kenyataannya di angka 6. Bagus nggak? Bagus banget. Hal ini artinya apa? Hal ini artinya kenaikan suku bunga itu mulai direspon oleh masyarakat dan mereka sudah mengurangi belanja-belanja. Duit itu udah mulai berkurang beredar di masyarakat. Likuiditas sudah mulai berkurang. Dan dengan turunnya inflasi yang lebih bagus daripada konsensus ini, sebuah kabar baik yang membuat The Fed itu tidak akan agresif dalam menaikkan suku bunga. Kesimpulannya, harga saham bisa lebih stabil dan lebih cepat naiknya. Perkiraan dulu, The Fed berhenti naikin suku bunga di semester 2 2023. Sehingga kalau dinalar aja, di logika dinalar, saham bakalan uptrend di semester 2 2023. Tapi dengan kondisi inflasi yang lebih baik daripada ekspektasi, suku bunga tuh bisa lebih diperlambat naiknya. Sehingga nanti kemungkinan saham juga akan bisa lebih cepat uptrendnya, mungkin di kuartal kedua atau kuartal 1 2023 bisa lebih baik. Oke. Biasanya teman-teman, biasanya teman-teman gini, market itu ya kalau udah antisipasi jelek hasilnya malah bagus. Tapi kalau nggak ada antisipasi, biasanya malah hasilnya akan turun marketnya. Jadi ini udah kebanyakan antisipasi, aku rasa 2023 tuh tidak akan seburuk yang dibayangkan oleh banyak orang lah ya. Oke. Rifin Lian, BBYB kepemilikan saham masyarakat 54% nggak masalah tuh. Balik lagi ke chartnya sih, intinya kalau sampai kena area 620 atau 600an aku caw aja. Oke teman-teman, boleh ya share IG Live ini ke teman-temanmu yang lain supaya banyak orang yang mendapatkan manfaat dengan cara klik tombol segitiga panah di kanan bawah. Dan jangan lupa
dapetin ilmu money management saham Golden Rules di Cuantastic besok Sabtu dengan kode promo DES14 biar kamu dapat gratis. Terus kita lagi nunggu besok rilis hasil FOMC meeting tanggal 13 dan 14 Amerika. Makanya IHSG-nya juga cenderung sideways, masih nunggu kenaikan suku bunga bakalan naik lagi sekitar 50 basis point gitu. Jadi 4,25 sampai 4,50% dan ini jadi yang tertinggi sejak tahun 2007 gitu. Abis itu The Fed bakal naikin lagi sekali lagi kemungkinan di Februari atau Maret sebanyak 25 basis point dan setelah itu nggak naik lagi. Jadi aku memperkirakan di kuartal kedua tuh market udah bisa bullish. Cuman kalau misalkan market bullish di 2023 kalian baru beli di situ ya, telat gitu. Jadi banyak orang yang meninggalkan market ketika lagi sideways atau turun, salah. Harusnya justru malah kita ngetemin di situ dapat harga murah. Banyak orang yang menyediakan cash. Wah, aku mau cash out saham gitu ketika marketnya turun. Ya salah. Cash out ketika marketnya tinggi, pas lagi marketnya turun justru malah mulai beli gitu. Market sekarang lagi turun atau lagi naik ya? Ada yang bilang lagi turun, ada yang bilang lagi naik. Sebenarnya market kita tuh abis naik ketinggian, terutama saham big banks. Cuman naiknya saham di Indonesia ini tidak merata, cuman big banks aja yang naik. Saham-saham yang lainnya banyak yang masih belum naik dari berbagai sektor, dari second liner, properti, poultry, dan kawan-kawan semuanya. Jadi masih banyak yang bisa dilirik. Terus Indonesia sendiri sekarang lagi nunggu rilis neraca dagang di bulan November. Diperkirakan akan turun neraca dagangnya. Dampak dari ekspor yang melambat dan aktivitas global yang juga menurun. Hopefully ya, semoga kenaikan suku bunga ini bisa diredam, bisa agak membaik, sehingga nanti ke depan tuh Eropa, Amerika mereka juga pulih. Karena kalau Eropanya nggak pulih-pulih, meskipun Indonesia kinerjanya pasar modal terbaik se-Asia Pasifik, iya manufakturnya yang kepukul. Jadi manufaktur kepukul tuh banyak yang garment, perusahaan-perusahaan yang mau jualan ke Eropa, katanya sih banyak yang dibatalin. Aku nggak tahu teman-teman di sini gimana. Kuncinya sabar ya, sabar dan memahami cycle sebenarnya. Bagaimana seorang bisa sabar di pasar saham? Dengan memahami apa yang ia lakukan, dengan memahami apa yang sekarang sedang terjadi. Kalau nggak paham apa yang sedang terjadi, pastinya ya susah mau sabar. Sabar gimana caranya sabar? Bisa sabar karena mengerti gitu. Nah kalau nggak mengerti gimana? Tetap ngikutin prosesnya, connect the dots gitu. Jadi aku dari tahun 2007 sampai sekarang beberapa strategi itu bisa ganti-ganti gitu. Karena connect the dots. Dulu di awal-awal kayak fanatik banget strateginya di awal ya. Awal banget itu. Swing trading, pokoknya kalau nggak swing trading tuh salah, semua yang lain salah, value investor salah. Habis itu kena gebuk market dong. Jadi dulu swing trading cuan terus. Marketnya lagi uptrend 2007. 2008 kena gebuk market, akhirnya mulai sadar. Oh, value investing tuh bisa ya. Akhirnya masuk value investing. Terus mulai mikir, nggak mungkin deh strategi Nicholas Darvas tuh nggak bisa, follow the trend tuh nggak bisa, market kayak gini. Ternyata 2009 naik terus, dan sampai 2017, sampai 2019 pertengahan, kita tuh dapat banyak banget saham-saham yang cuan dari strategi trend following, atau yang aku kasih nama super trader. Itu sebenarnya kita adapt dari Nicholas Darvas. Terus David Ryan juga 2017 saya ke US ya, strateginya dia David Ryan mirip kayak Nicholas Darvas juga. Tapi apakah itu strategi yang terbaik gitu loh? David Ryan sempat menang lomba saham 3 kali di Amerika, dan lomba sahamnya di sana jangan disamain kayak di sini. Lomba sahamnya di sana itu rentang waktunya setahun guys. Kalau lomba sahamnya di sini sebulan, makanya yang menang apa? Scalper gitu. Tapi kalau lomba saham di Amerika, aku cerita dikit nih. Dulu aku pemuja strateginya David Ryan, pemuja strategi super trader trend following, karena ketika marketnya lagi bagus. Dan aku perhatikan David Ryan itu dia menang 3 tahun berturut-turut, marketnya lagi trennya cocok, trennya oke. Dan lombanya 1 tahun. Nah, kalian kalau mau menghitung kinerja saham kalian, itu juga sebaiknya jangka panjang. Paling enggak tuh 1 tahun. Kalau lombanya cuma sebulan, yang menang ya scalper. Which is kalau scalping ya belum tentu konsisten. Itu aja sih. Intinya setiap season ada strategi yang bagus, yang sesuai. Oke, terus ini banyak yang minta ERA, ESA, ELSA, oke lah. Yang mana dulu ya?
Elliott Wave gimana? Elliott Wave tuh kan cuma ngebaca chart juga, dia cuma ngebaca cycle. Pintar-pintarnya kita memposisikan, mengenali posisi kita saat ini di cycle yang mana gitu. Karena banyak orang yang pakai Elliott Wave tuh cocokologi. Jadi bukan di cycle apa, dia mencocokkan di cycle ini. Sebenarnya kita ngebaca tuh kayak ngebaca GPS aja. Tapi yang sering kali terjadi adalah cocokologi dengan kemauannya sendiri gitu loh. Gue tuh udah aku bahas, era ntar dulu deh ya, ini masih downtrend banget. Kita lagi nunggu sideways atau konsolidasinya dia. Terus kemudian ESA masih lebih bagus, dia sideways, cuman sidewaysnya patternnya juga masih nanggung banget saat ini. Kita wait and see dulu aja. Elsa kita tunggu di support 310 ya. Kita tunggu di support 310 di sini. Oke, teman-teman. Itu sebentar, aku mau bahas Bian deh. Kemarin Biannya chartnya menarik. Oke, kita kan nungguin Bian di sekitar level ini ya, 10 ribuan ya. Ini kayaknya belum tentu dikasih ini. Jadi nunggu Bian tuh sekitar level Fibonacci 618 tuh 11.800, 10.000 sampai 11.800-an. Ini belum tentu dikasih. Jadi biarin dia konsolidasi dulu deh. Kita akan liatin patternnya, ntar kalau bagus kita kasih tahu di Mtrade. Segitu aja dari aku, teman-teman. Jangan lupa follow juga YouTube Mtrade, subscribe YouTube Mtrade. Ini udah disingkat bit.ly/YouTube Mtrade, YouTube Mtrade. Karena kita akan banyak post video edukasi yang penting banget buat kamu semuanya. Oke. Dan jangan lupa join seminar Cuantastik Sabtu nanti untuk belajar money management saham dengan kode promonya DES14 malam hari ini ke mtrade.id/cuantastik. Selamat tidur semuanya, salam profit dan selamat beristirahat. Dadah. Cara melakukan evaluasi porto. Oke, next video ya. Bye bye.